Wassalamualaikum Muhammad. Sallallahu alaihi. Ada setereng dulu bila kita dari sana. Masalah sama apa nih? Lestari Pak. Sekolah pas saya lagi ngomongin dia. Yang kita pesan. Tinggal jawab kawan ini. Salah pagi perlu tahun sekali ya kawan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, saudara kami, para habib, para kiai, al-akhwas yang sama-sama kita muliakan, beliau pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah Al-Mukarram Kiai Haji Humaydi beserta seluruh jajaran majelis keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur yang kami hormati, pengawas madrasah untuk wilayah Kecamatan Pasien, baik yang mau turun, yang mau pensiun, kita pensiun. Izubri itu pensiun kan kita tambah tugas mungkin itu berlebihan. Artinya beliau kayak sayang ke pasien. Jadi banyak pergeseran pengawas. Saya sampaikan ke Pak Kasih Tema, hari ini beliau sakit, mudah-mudahan sembuh. Saya sampaikan ke beliau, Pak Kasih, barangkali ada yang mau pindah dari pasien itu ke selatan, ke kota misalnya. Kisah beliau ini habis ke Nongdoje. Ini siap, Bapak Kasih. Laki-laki benar, temu besok beri ke kantor. Ampun, tidak pindah di pasien kan? Nah pertanyaannya itu yang benar pasien. Jadi sebenarnya kita pernah nggak biasa. Kisuri selalu pindah. Karena oleh benar. Alhamdulillah. Mantas kesehatan beliau salah satu pengawas terbaik kita dan pensiun dalam keadaan husnul khotimah. Jadi karena banyak PNS pensiun itu tak husnul khotimah. Jadi contohnya banyak yang tersangkut hukum, era sali juga, kan sering kan ada. Bahkan ada lelang-lelang tak pernah ada segitu. Lagi subur ini kan namanya harum luar biasa ya pasien. Amin. Ada juga untuk Pak Agun, insya Allah beliau sudah baik juga, dan Pak Hafid itu juga senior dan pasien. Baru satu lagi, ada lagi. Pak adalah pengawas baru. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti apa yang sudah diberikan oleh Pak Zuri selama di pasien. Yang kami hormati dan kami banggakan 10 kepala madrasah yang tergabung di KKM RI Kecamatan Pasean seluruhnya. Yang kami banggakan ketua yayasan, ada ketua yayasan beri ada apa ketua yayasan sebagai kepala madrasah, sebagai guru, sebagai bendahara, Double. seluruh kawan-kawan guru Dan lagi operator. yang dibanggakan dan operator kami untuk wilayah Kecamatan Pasien. Mudah-mudahan sehat sejahtera. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya berbahagia sekali bisa silaturahim sareng ajudan seluruh para guru
wilayah Kecamatan Pasean dalam rangka di samping pengukuhan makin kita ngaji terkait dengan kurikulum. Tapi kita tak pati cek penting kan? Sepenting itu bisa silaturahminya. Oleh saat ini aku guru berpasian sehat sederajat meskipun gajinya terlalu. Yang PNS berapa orang? Ini Pak, yang Beri. Alhamdulillah. Yang sertifikasi Selebihnya itu sertifikasi semua. semuanya sertifikasi. Iya. Ada Yang itu? hadir. ada sebagian. Rata-rata yang hadir. Sertifikasi banyak sebelum banyak semua. Rata-rata sertifikasi semua ini dah. Karena yang belum nanti oleh pemerintah, oleh Kemenag akan disiapkan untuk PPG tanpa pretest. Jadi langsung ikut PPG. Ya, kayak yang sekarang. Sertifikasi Ya? yang sertifikasi Oh iya kan sertifikasi sudah. Maksudnya itu Yang belum, Bu. yang Nanti sertifikasi disiapkan B3K proses Oh, PPG iya. tanpa pretest. Artinya bukan 4. Yang sertifikasi. 1, 2, 3. Bilang yang P3K-nya sertifikasi. Sampai semuanya insya Allah selesai. Harapannya kita minimal gaji guru mereka terwujud. Kalau untuk urusan BPK, P3K ini urusannya BKN. Kita hanya mengusulkan. Amin. Tapi harapannya hari ini ada audiensi akbar ke Komisi 8 dari sebagian besar guru madrasah swasta ke Komisi 8 DPR RI untuk menyuarakan aspirasinya. Nah, tentu kita doakan bersama, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semuanya ini bisa terkabulkan. Amin. Sallallahu wasallam kita aturkan dari Bapak kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang yang kami hormati, gelar ampun kita laksanakan bersama pengukuhan KKG MI. Kita ada penjenang. Lagi, Sobong. ada gaji ya. Sobong. Saya bingkai di asal rasa gaji khusus dari apa? Ada gaji. Kinto karo itu tugas akui anak kok. Abento pengawas, abento kemenang. Misalkan ada perubahan anyar, misalkan simpatika notok Egente emis GTK 2026 versi 4.0 misalkan. Nah itu disampaikan melalui pengawas, melalui KKG sampai turunannya ke bawah. Kenapa tidak ada pengurus operator? Karena biasanya larang tetap bilang. Jadi ada KKG, ada KKN, ada bendahara, ada operator, itu di situ lah. Jadi contoh ke KKG gitu. Nah, itu bisa dipahami karena banyak kedua ada Pak Indri juga. Nah, sehingga nanti salah satu fungsinya KKG itu di samping hari ini ada perubahan kurikulum. Nah ini tak perlu kepala madrasah, guru ini risau dengan perubahan ini tak penting lah. Tak penting karena itu urusannya operator dan perubahannya itu cukup di emis simpatika, emis GTK. Cukup di situ. Guru fokus ngajar. Ya, kepala madrasah fokus mengajar, mengatur gurunya supaya konsen mengajar dan tujuannya nanti anak-anak itu bisa mencapai tujuan dari kurikulum itu. Nah itu intinya. Itu tak usah sibuk kurikulum ajaran boleh, apa sih? Lebih biasa nih boleh lambur. Nama agenti aja, agenti baru boleh. Karena mau tanda itu udah lapor. Selama kurikulum ini dimaknai atau dipersepsikan sama, apa misalkan bahwa kurikulum ini cara. Jadi kurikulumnya ke cara ngajar ke anak-anak supaya anak-anak mereka pada menjadi orang lambo, jangan beliau kiri jalan ke Hawaii, ibu kita juga lagi.
Kakak mereka amat rasa cok, mele ahli bagus, bener. Oke. Amat rasa cok, mele pinter, bener. Amat rasa cok, mele jadi orang. Nah, keluarnya 3 ini, mulai lembut deh. Lah ini kurikulum supaya ahli bagus, supaya anak-anak pinter, supaya anak-anak jadi orang. Dari lama kan jadi orang, jadi Oke. orang. Mele sukses lagi orang. Orang yang- mele cuci hair, mele cuci apa? Ciher langsung. Nah itu cara. Nah itu yang dimaksud kurikulum itu. Nah itu tangkap sama ditangkap oleh guru. Bagaimana supaya anak-anak ahli bagus, bagaimana anak-anak supaya pintar, bagaimana anak-anak supaya jadi orang misalkan, jadi orang sukses. Nah ini guru yang menggunakan cara ini. Saya ambil contoh. Simpelnya saja. Egim ma'ajunan toman mangki perubahan kurikulum ngaji Quran. Ada? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada nih. Nggak ada. Padahal itu ada. Apa ya metode itu? Metode itu cara. Cara itu ya kurikulum itu. Saking benar menteri misalkan, sengaja ngaji langsung ke bawah sehingga tidak dibukukan. Padahal itu bagian dari kurikulum itu. Kurikulum. Torek. Lah kaji lagi. Lambat mana inovasi ya? Hampir tidak ada anak-anak bisa ngaji. Benar? Oke. Kurikulumnya pakai apa lambat? Coba lagi Muhammad. Hijau. Berdiri orang hijau. Ikrar. Coba lagi. Nyaman aku kurikulum kode. Walaupun semuanya lantaman kurasa juga termasuk aktif. Kenapa? 2 tahun ya curi meja langsung Quran aja tadi bisa. Bener? Itu kurikulum. Lah tahun 2000 ke atas auto. Kosong dong kode. Karena sudah ada ikro. Juz 1, 2, 3, 4 sampai 6. A, B, ta, A, B. Tapi itu terus gampang kenakalan. Tak langsung masuk Quran. Raja. Itu metode kurikulum bernama Ikrar. Berde boleh kiroati. Tilawat. Berde boleh tilawati. Atanzil hari ini. Nah itu bagian dari kurikulum itu. Pada tujuannya apa? Supaya anak-anak pinter. Benar? Supaya anak-anak pinter ngaji Quran. Nah itu contoh kecilnya seperti itu. Hari ini cekan guru ki penyata kok keturi guru. Iya. Doki boleh guru kali dalam. Adalah orang di orang. Padahal itu kan cara. Kenapa ada kan 13? Nak kanan kan beda dengan itu berlambang tahun 90. Mungkin kena kanan. Boleh ke bere, alung cak ke temor. Iya betul. Betul. Suruh cek ke meja. Ada yang bertamu meja. Suruh tak langkah guru parakun langkah. Nah itu dimaklumi karena gennya hari ini sudah Gen Z katanya. Lebih terkadang dinaikkan. Iya. Ya. Tapi tujuan dari kurikulum itu tidak pernah berubah. Mungkin dari nak mele itu. Khusus atau mele setiap orang. Terus mele setiap orang sukses. Caranya ia bergantung dari kepintaran mengelola metode itu oleh gurunya masing-masing. Teknik. Lah hari ini muncul KBC. Banyak keren KBC. Ya, apa kalau KBC? Kurikulum berbasis cinta. KCB, bukan KBC. Oh. KCB. Ketika kita bertasbih. Nah, itu sinetron ini. Ketika kita bertasbih itu namanya KCB. Kebalik. Itu yang lagi on tahun 2020-an. Ya, berarti pasnya tak ada apa. Bayar. Nah, hari ini ada KBC. Kurikulum berbasis cinta.
Ini tujuannya apa? Nak anak mungkin mengaku jenuh sama. Beda dengan dulu. Mohon izin narasumber nanti dijelaskan dengan narasumbernya ini. Saya sampaikan sebentar supaya tidak salah persepsi. Biar sama. Satu clue-nya, bahasa market kan clue. Ya, Pak. Satu clue dari KBC ini adalah hubbullah, hubbur Rasul. Cinta Allah, cinta Rasul. cinta Rasul. Melalui anjuran para guru selesai urusan kita. Melalui madrasah juga selesai insya Allah. Karena ada 10 JBL PAI 10 JBLI. Quran hadis 2 jam. Betul? Akidah akhlak 2 jam. Fikih 2 jam. Bahasa Arab 2 jam. SKI 2 jam. 2 jam. Selesai. Untuk menggiring anak-anak supaya hubbul Rasul. Selesai. Modal madrasah selesai. Tapi sekolahannya itu. Sekolah hanya 3 jam per minggunya. Akal normal tidak mungkin anak santri pasiang usia SDMI bisa ngaji hanya dengan 3 jam. Hanya dengan 3 jam sekolah. Tempat terpinter gak gila. Itu benar oleh sekolah oleh ibu bayi itu mana sih oleh berulang keren. Betul. Nah ini kemudian yang diminta oleh pemerintah supaya hubbullah hubbur Rasul nyampe juga melalui mata pelajaran. Nanti akan diterangkan ada istilah insersi. Jadi ngajari cinta Allah, cinta Rasul itu tidak hanya kalau di madrasah pada 10 mapel PAI itu, termasuk kalau di sekolah pada 3 JPL itu, tapi melalui IPAS, melalui matematika, melalui olahraga, melalui PKN, dan banyak mapel lainnya. Matematika misalkan, siapa orang matematika yang betul? Aljabar dan itu orang Islam, itu orang mana? Begitu uraiannya ke sana mesti ada. Siapa orang matematika pas ngajarin 2 kali 4, 2 kali 2 sampai hafal. Kalau baik, nah anak orang ke, nah itu namanya nanti insersi. Hubbullah hubbur Rasul. Termasuk gangguan utama dari kecintaan Allah, cinta pada Allah dan Rasulnya anak hari ini di kajian ini sekalian. Oleh saya punya putra-putra kita anak orang ini siapa yang punya HP? Rata-rata ya, rata-rata. Punya semua. Jangan boleh sobu, dohor, usah, asal, mau madrasah, usah juga bangre, melarang begini. Maka kemudian ini tolong hubbullah Rasul ini juga disampaikan di madrasah itu. Jangan kalau ajari melolo hari ini, baru sekalian ajari prakteknya. Jadi hubbullah hubbur Rasul melalui KBC ini akan berhasil kalau ada prakteknya. Karena praktek Pak, ini tidak ada surah baca. Abajan duha, sorongi imam gantian. Nah itu baru. Mungkin roya jadi melulu apa yang disebut sholat, apa akan ada sangat ulangan. Nah inilah yang disebut metode atau kurikulum itu. Dan saya kira guru-guru paham semuanya kayak gitu. Kedua, dalam KBC ini sekalian, yang belum pernah selesai di kita, ada yang namanya hubbul bi'ah. Cinta lingkungan. Cinta lingkungan belum selesai di kita. Untuk alhamdulillah kita masuk ke produk alhamdulillah hubbul bi'ahnya sudah luar biasa. Tadi sampah berserakan. Yang madrasah lain ada kan, mereka katakan SLT akhir. Mungkin saya beri contoh,
Dari orang guru ada orang rokok, Dua. penting tidak? Guru, apa lu tahu sebelum terlalu sampai akhir ada Oke. begitu. Ini jangan dikira. Ini bukan pembelajaran yang penting bagi anak. Langsung melekat ke anak di sini. Pasti yo, 3 Roma. Sudah bapak ada 10 meter dari akhir. Mana tuh dari akhir? Begitu. Sehingga tidak jarang sampai hari ini sampah ini tidak terkelola dengan baik karena memang tidak ada penyampaian hubul bi'ah yang bagus di madrasah atau lembaga pendidikan ini. Ini penting sekali. Agak jauh ke depan. Nang Jepang ya, nang Jepang. Ada yang Jepang. Oh, ada Pak. Belum. Paling nyaman ah. Paling kan nyaman orang. Cuman kita pernah belajar di sana. Ternyata di Jepang itu 3 prinsip pembelajaran untuk anak usia dini. Ini sampai usia menengah atas. Ini tetap harus ada. Apa itu? Salah satunya hubul bi'ah. Hubul bi'ah, cinta pada lingkungan. Yang kedua, hubun nas, cinta pada sesama manusia. Yang ketiga, hubun nafs, cinta pada diri sendiri. Implementasinya itu kalau hubun bi'ah, ya tidak ada lembaga pendidikan di Jepang itu yang tidak bersih. Maka Jepang ini terkenal dengan negara terbersih kedua setelah Singapura. Itu Jepang. Dan itu ditanamkan sejak saat dini di Jepang itu. Di saat ini. Kalau kita kan cuma anak tua dari iman terbilang impornya. Tapi sampahnya masih banyak berserakan. Model pon, kayak praktek yang masih jarang. Nah ini permintaan dari KBC. Nanti detailnya akan dijelaskan lebih. Yang kedua di Jepang itu ajar hubung nafas, cinta pada diri sendiri. Maka di Jepang itu juga terkenal negara terdisiplin nomor 2 setelah Finland. Itu Jepang. Karena sejak dini anaknya ditanamkan pada cinta diri sendiri, jujur, disiplin. Nah, itu di Jepang. Di kita disiapkan juga mapel itu. Bisa melalui PKN, bisa melalui akidah akhlak, bisa melalui Quran hadis dengan dalilnya, bisa dengan banyak mapel. Ada, cuman kadang prakteknya masih kurang. Ayo kita mulai lagi. Dan yang ketiga di Jepang itu masih menggunakan sama dengan KBC ini, hubul nas, cinta pada sesama Manusia. Maka di Jepang itu juga terkenal dengan negara paling tidak koruptif nomor 3 sedunia. Kenapa? Karena mengambil uang yang tidak halal itu sama dengan menyakiti hatinya orang lain, termasuk korupsi. Sake kapi. Nah ini tidak ditanamkan di Jepang. Lalu sekalian yang kami hormati, selebihnya dari itu, kita ini untuk itu sudah selesai. Cuma kadang guru kita kok menerjemahkan kurikulum ini secara bebas. Kita kok ke buku, takut ke ulangan, takut tak oleh nilai. Cuma takut ke itu, yang saya perhatikan itu. Di samping takut ke pengawasan. Iya, pokoknya apa? Bentar nih. Jadi masih takut ke itu. Makanya PR saya untuk KBC, untuk semua kurikulum, tantangannya satu. Bisa nggak merubah JPL itu 2 jam untuk akidah akhlak, 2 jam untuk SKI, 2 jam untuk bahasa Arab, dilebur jadi 1 supaya anak-anak bisa pinter sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kita tes case seperti yang tadi ngaji di sini. Kelas berapa ini? Kelas 3. Kelas 3. Anidomia. Kelas 3. Dari 70 saya tanya tadi ke Kiai, berapa anidomia siswanya? Ketemu sekian. Alhamdulillah
luar biasa banyak. Kalau misalkan kita taruhan, insya Allah anak-anak guru bahasa Arab kan? Maida. Insya Allah terbaik untuk ngajinya di anatomia. Pantaran Nida. Nah, insya Allah terbaik. Dan tidak banyak anak yang seperti Nida ini di anatomia contoh. Oleh karena itu sekali, anatomia ini misalkan Al-Quran hadis misalkan Al-Quran hadis. Terakhir, biji berempat anatomia ini. Anida di guru kelas 3. Nengrap kopi oleh berapa ya? 95. Berapa? 95. 9,9. Kimbang tegar mah. Sapu ujian Quran hadis. Iya. Sapu ujian Quran hadisnya. Apalagi akidah akhlak. Ini yang banyak tidak linear kurikulum kita. Akidah akhlak. Banyak karena akidah akhlak itu nilainya mau 10,3. Sudah pinter gini. Akhlak. Tapi tidak jarang dari yang ini nih tak sederhana. Ya, tidak disiplin. Apalagi orang tuanya kadang sering nyentak. Ini nilainya benar 10,3, 4,2. Di kelas juga diperhatikan misalkan. Kalau misalkan anatomia kelasnya cuma 15 misalkan tadi cuma 15. Guru kan apa? Si A, kanan. Udah jadi masuk tak langsung ya semua ada yang tidak. Tinto aku sangat 2 sebenarnya. 2,2 apa yang mau dinilai dari siswa muda seperti ini? Kayak mau lucu lah bro sebelum terang mereka angka itu kelas muda lah kasih 5,1. Nah ini yang dimaksud itu yang seperti ini yang perubahan kurikulum sekali. Nah kan hari ini kita diuji Objektif. ya nilai uji TK jadi tak kok tak boleh nilai. Ketika guru S1 versus S2 tak bisa biji nilai ini, saya perlu bertanya ini. Lulusan di mana S1 nya? Ayo, sehingga anak hari ini sekalian tidak eksperimen dengan ujian-ujian yang menurut kami tidak begitu penting tadi. Betul. Nah, betul Pak praktek akhir. Oh, Insya Allah harus sejalan dengan kita hari ini. Pengawas madrasah harus sejalan dengan kita hari ini. Karena fungsi ulangan ujian nilai itu lambat. Montro ada daftar perguruan tinggi, montro ada daftar PNS, itu ijazah untuk kamu. Hari ini tidak pakai. Hari ini tidak pakai sekalian. Dan yang terpakai itu penerimaan PNS kemarin hanya 0,1%. Mana ada PNS dari pasien? Ada? Ada paling sama situ. Dari sekian puluh ribu guru lulusan tidak terpakai. Nah itu nilai. Tapi anak-anak yang jadi nggak pindah gila. Oh nanti ini MTQ nih sasaran. Ya, ini tahfidz nih. Ini hafal Quran 30 juz ini. Cita-citanya seperti Muhammad Farhan. Hari ini Valen. Valen juga butuh Pak. Ya, seperti Farhan sekalian. Pas periksaan bagaimana metodologi atau kurikulum yang diberikan pada Farhan. Nggak bisa hanya 2 DPL, JPL itu. Tak nonton. Iya, tak mampu oleh pasien. Maka saya beraninya mengubah pola pembelajaran itu supaya jadi seperti Farhan untuk bidang agama. Bagaimana caranya? Cek pepada. Ya, cek pepada selain nida. Ini cek pepada nggak Farhan.
Karena kemampuannya Beda. Beda. Nah ini sekalian, enggak, suara saya cukup keras untuk bisa ketawa. Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Nah ini kurikulum Pak Farhan ini pakai kurikulum apa enggak? Kurikulum apa enggak Farhan ini? Tidak. Pakai kurikulum. Kalau memaknai kurikulum itu adalah Cara. atau metode. Jangan dibilang Farhan ini tidak pakai kurikulum. Pakai kurikulum Mas sekalian. Kalau memaknai kurikulum ini sebagai cara. Cuma caranya Berbeda. Siap seperti ini. Insya Allah. Maka saya berharap sekalian dari 10 JPL agama, 10 JPL, ojo 10 JPL per minggu sekalian. Ini banyak menghasilkan nida-nida yang lain sesuai dengan kompetensinya. Contoh misalkan SKI sudah sambil lalu ngaji, sambil lalu ajari cerita Nabi Musa, kan gitu. Ya. Sudah akhlak ajar ngaji boleh sambil saya ngaco, cek orang lancar, orang ajar ke guru. Nah, akhlak juga kan masuk. Ya. So, cara mau belajar, mampir ke akhlak tak bisa ajar orang alim. Bahkan dari sejak kalau guru akidah, apa bedang? Nah ini, padahal kompetensinya ini perlu tambahan. Tidak cukup seperti Nida ini supaya seperti Nida hanya 2 jam mengadakan orang hadis, tidak cukup. Pas periksaan ini ke guru, ada tambahan pembelajaran lagi untuk Nida di luar jam ini. Ada. Ngaji di luar ini? Iya, Pak. Apa? Les khusus, Pak. Les khusus, mestinya tidak usah les khusus. Kalau ini diinsersi, nanti ada insersi. Diinsersi melalui akidah akhlak, melalui SKI. Bisa ngaji? Bisa. Lah ini sebagai orang manusia begini ini rubuh lah. Apa yang benar tidak terindikasi? Apa kita gimana? P3K. Yang diharapkan. Ya, jadi dari Farhan, dari Nida ini kita belajar bagaimana cara mengubah atau menggunakan metode kurikulum itu. Nah, termasuk juga yang lucu lagi, PJOK, diajarkan PJOK. Ya, olahraga. Nah, ini, saya kalau lihat PJOK diajarkan papan tulis ini kadang-kadang kotor papan tulis itu. Ini Pak Bede, ajar balong, tapi nodes ini kan bisa. Ada diujikan berapa ukuran bola untuk dewasa. Dia tahu kan ukuran bola, soalnya Pak bisa. Padahal di sini ini potensinya kalau di fase yang lalu, ini volley menjadi fase. Betul? Volley menjadi fase yang juara 3 kemarin Mosen itu dari fase yang salah satunya. Dan saya yakin itu bukan oleh PJOK dan madrasah. Ya, oleh guru di madrasah Diniyah sore gabung ke klub. Coba jam PJOK-nya itu membentuk grup sendiri. Misalkan, bisa sekalian. Cuma dibilang, nah ini butuh konsep loh. Orang butuh konsep ini. Butuh konsep yang model begini ini butuh konsep. Sehingga kemampuan volley ini diambil oleh ya orang Jawa sekalian. Jawa itu sudah seperti ini polanya. Jadi PJOK ini kemudian tak perlu ujian boleh, tak perlu ulangan, tak perlu. Mulai kompetensinya di saya paham betul. Kalau saya lakukan kene, futsal. Hari ini Indonesia juara 2 tingkat Asia. Mengikuti. Itu pada oleh madrasah. Oleh duca PJOK itu. Nah ini oleh anak-anak sehingga dengar dulu itu alatnya itu. Bayangkan saya, misalkan anak-anak yang kemampuan itu, yang punya kemampuan itu menggunakan 2 JPM itu
Saya senang volley khusus, tak usah ajarin lain. Roma banget. Nyanyi Pak Den. Beda tiga nomor ini. Iya, yang senang catur begitu. Waktu yang lalu. Yang senang apa futsal, suruh futsal. Sekelompok dari situ. Sudah guru tinggal begini saja. Dia masa futsal begini saja dulu itu kan. Jadi pas kontrol lagi volley. 6 tahun insya Allah akan ada hasil lebih baik. Tempom. Minggu pertama PJOK ajar volley. Nah kadang depende tempom. Esok volley. Tangan. Mau dibawa kemana? Dia tempom. Ini pada seminggu apa ini untuk urusan bapak terus kadang. Apa pada sebenarnya dia nempel sama nemu di tapi karena tuntutan mapel item di PJOK kok tuh aja ini salah volley itu harus kita pilih yang tinggi minimal itulah oleh Pak jadi staff ini nggak bisa jadi staff itu hari ini kok tunggu meski ya begitu. Termasuk juga saya futsal misalkan dipilih setelah kontor berkar ya harus begini tidak bisa seorang futsal. Kemarin yang juara dalam pas dulu kita juara kemarin yang juara aksi kelas komi oleh Kiai untuk fisika matematika di Makassar 3 kabupaten itu juara satunya itu nak kalian dulu yang ahli matematika fisika biasa tak pasti sehat enggak boleh ini survei membuktikan biasa akan cuma untuk belum Ini dapat korang. betul hobi belajar kalau cuma untuk belum ini kadang kita tutup surah futsal. Malah kalau di kota itu surah renang karena ada pembelajaran renang. Saya kritik kalau misalnya begini terus kasih tahu itu passionnya surah aja. Lalu terus pembelajaran PJOK gimana Pak TBN-nya? Tambahkan mapel eksaknya pada saat PJOK itu. Jangan dituntut PJOK lagi. Tarik dia untuk pendalaman persiapan komi. Kasih soal-soal. Tak dorong PJOK Pak. Tak apa ternyata ada kemudian. Tak ada pintar dia olahraga. Nah ini real enggak? Real. Sekali. Pembelajaran hari ini itu seperti itu mestinya. Termasuk juga keseninya. Nah, ini Pak Aden. Bapak Ibu kalau tahu Valen ini di kelas. Cara ini kalau saya itu kalau ke Valen ini anaknya kan ada ini. Anaknya itu malas buka buku tuh malas. Kalau buka buku kan malas Valen ini. Saya hampir setiap minggu dengan Valen ini sejak kelas 1. Sejak kelas 1. Maka satu-satunya kepala kantor saya pamit secara khusus Valen ini saya. Tepuk tangan untuk saya. Ahmed balik ke Jakarta, duduk di situ. Dia kalau hobinya itu, ini nggak bisa. Jadi di kelas ini jarang belajar cuma untuk menghindari bulian dari guru-guru matematika, guru fisika, kan itu dibully. Oh, tak matematika, tak fisika, begini Pak Oger, begitu sih. Maka saya dampingi Valen ini dari awal sampai akhir supaya nanti Pak Kun nanti di bidangnya itu. Akhirnya tanya ini Valen istirahat saya ke mana? 1 minggu saya jadi. Iya kemarin Valen nyanyi. Coba lihat di YouTube-nya sering banget dengan saya. Terakhir dikasih. Karena kompetensinya di situ. Bawa keyboard dia kalau ke, beri bawa buku kalau ke rumah. Bawa keyboard. Itu gambar. Saya sampaikan ke Bapak, biarkan Valen ini. Karena memang mampunya di situ. Artinya untuk menjadi orang sukses di bidangnya itu tak cukup hanya dengan JBL. Yakin.
Jadi mau ajunan semua di para guru dengan termasuk juga pengawas seperti arahannya itu. Kalau masih terpaku pada struktur kurikulum JPN 2 jam itu tak jadi paham. Pancet. Nah, belajar dengan ini. Ya, jadi itu sekali yang harus kita lakukan. Beda kalau mau JPN ini karena perlu nilai. Kalau hari ini nggak perlu. Untuk jadi ustaz Farhan tak perlu JPN. Setiap harinya hafal lagi terus. Maka kami mohon dari Ibu Mayu, barangkali ada yang santri yang konsen khusus di takfir atau baca kitab, tak pernah bertanya di kelas. Aktif di kelas ya. Tidak apa-apa, tapi tetap dipantau. Jangan mulai tak kelas keluar enggak. Jadi di luar kelas itu kemudian harus apa? Bata-bata seperti itu. Nurani kalau dulu bisa sekolah sampai jam 9, tapi hari ini sudah full. Anak yang ikut program tahfiz tidak boleh madrasah, tapi madrasahnya di pondok tahfiz itu. Jadi anak ini hafal. Mau ada lagi 2 JPN itu, ya sampai dia orang tua hari Pak. Ya. Tapi masuk. Maksudnya? Termasuk kalau di sini tetangga kita ada namanya Ubed. Kenal Ubed? Tetangga kita tahu. Penakan aslinya. Aslinya namanya di pinggir rumah saya itu. Mulai dari apa? Ubed ini tidak sekolah sama sekali. Tidak sekolah sama sekali Ubed ini. Sekolahnya itu mulai kelas 3 langsung ke petrokimia. Asal Bandung sekolah. Ini salah satunya kalau dari mapel BJUK ini betul-betul dilatih khusus, dan yang menemukan bakat Ubed ini guru BJUK-nya. Guru BJUK-nya termasuk yang seperti di Mas Bambang itu lakarabek belak Kalimantan. Lah mungkin paham bahwa dengan kurikulum JPN itu tidak akan melahirkan Ubed, ditaruhlah di petrokimia sebelum diambil jarum sekalian. Nah, dari 3 orang ini, 4 dengan Nida ini, kita belajar metode bagaimana cara menjadikan anak jadi orang kafir sekalian. Ya. Kalau lulusan S1 ya besok-besok tak sibuk jadi PNS, tak sibuk jadi ini, karena sudah ada passionnya masing-masing. Apalagi PNS-nya hanya 0,1% hari ini. Banyak lulusan enak yang bawa PNS karena program pemerintah seperti itu. Nah, inilah esensi dari kurikulum itu. Sehingga apapun perubahan kurikulum itu, kalau persepsinya sama, yakni terkait dengan cara dan metode itu, maka pembelajaran kita selesai. Yang terakhir sekalian, saya mengharap dengan kurikulum ini, ketahui jangan semua mapel diujikan secara tertulis. Bisa. Insya Allah. Langsung praktek. Ya, pelenggan akan menuju terus. Jangan diuji semua diuji. Pilih mapel tertentu yang diujikan. Membangun 10 mapel agama itu ujian 1 baca. Tak usah bincit untuk ujian jadi 1 gitu. Selesai, nyaman kan? Lega. Bapak sekalian kami hormati, terima kasih kami sudah bisa berbagi, Bapak sekalian sudah bisa hadir di sini di forum yang sangat berbahagia ini untuk berdiskusi bersama. Mudah-mudahan Gimtek sekaligus pengumuman hari ini ada makna dan bisa dilaksanakan. Amin. Mudah-mudahan semuanya nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh yang solehah sebagai pewaris kita menuju generasi emas 2045. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim dan berbuka Ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.